Dua konco kepercayaan namanya Pak Beni. Pak Beni niku ngiling ngoten Pak Harto. Pak Harto jangan gini, jangan gini, jangan gini. Sebagai teman saya ngingetin, marah Pak Harto. Pak Harto marah, dipecat Pak Beni. Setelah nyesel. Nah, sistem itu 32 tahun harus dievaluasi, 30 tahun harus dievaluasi, dibenerin, diefektifkan. Pemilu harus dirubah caranya supaya tidak money politik dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi sistem perbaikan kehidupan berbangsa menika, umat Islam kembali ke masalah utama, memiliki kontribusi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi sejak reformasi 98 kita hari ini sudah 27 tahun. Artinya sebentar lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kita sudah masa 30 tahun sebuah sistem yang kita pilih. Nah, disitulah yang disebut keinginan kita untuk mengkonsolidir umat sebagai bagian dari agar kita tidak mengulangi kegagalan jatuhnya Orde Baru, memulai dari titik nol. Keberhasilan Pak SBY, keberhasilan Pak Jokowi, kita ingin terus berjalan dengan baik tanpa ada titik nol ketika terjadi pengulangan kesulitan yang terjadi. Oleh karena itu, karena sudah diberikan waktunya, saya dalam kesempatan ini sowan dumateng para asatidz, para kiai di MTA ini nyuwun tungunin. Selamat, sukses, lancar di dalam membawa perubahan dan perbaikan yang menjadi tanggung jawab kula. Sekaligus kula nyuwun pandongane mugi-mugi seluruh ingkang kula niataken di dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan ini betul-betul diridhoi dan dapat lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawula juga nyuwun pandonga restu lan doa dukungan kali seluruh jamaah MTA, mugi-mugi ikhtiar kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menika benar-benar tidak menghasilkan konflik apapun, semuanya aman, tentram, damai, dan semuanya berjalan seobjektif dan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Mekaten kalau diingatkan untuk waktunya terbatas, seneng sangat kalau saged sowan silaturahmi dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi rahmat Allah senantiasa menyertai kita sedaya. Mugi-mugi kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Mekaten kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek terus-terusno kampanye. Mohon maaf, Caimin, barangkali untuk lebih mengakrabkan ada 1-2 pertanyaan. Kami tahu Pak Imin padat waktunya, namun demikian kami persilahkan mewakili dari bapak-bapak ibu yang hadir, 1 pertanyaan barangkali langsung disampaikan kepada Caimin. Kami persilahkan, monggo. Ya, baik, Pak Sinten, Pak Supardi, silahkan. 1 saja cukup mewakili segenap jamaah karena memang Caimin pada kali ini sibuk sehingga waktu harus terbagi. Terima kasih, kami silahkan. Terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memberikan waktu kepada siswa-siswanya untuk bertatap muka dengan Bapak calon Presiden Republik Indonesia ini. Wakil maaf. Terima kasih Pak Wakil Presiden. Saya Pak calon Wakil Presiden ya maaf. Saya ini adalah umur saya sudah 63 tahun. Saya mengamati pemerintahan sekarang ini. Saya amati di TV itu kebanyakan tokoh-tokohnya agama Islam. Kok korupsi kok merajalela tuh gimana? Saya sebagai rakyat itu malu dipilih koyo-koyo dadi maling. Ya, ya maaf Pak ya, saya lihat di TV itu korupsi kok puluhan triliun dan punya senjata, mau perang kok. Nah,
saya ini rakyat ini malu Pak sekarang ini. Saya wis sumben sing tak pilih sing koyo ngopo. Nah ini Pak, saya mau tanya kepada Bapak calon wakil presiden. Bapak apakah berani nanti membuat undang-undang anti korupsi? Anti korupsi yang korupsi triliunan itu harus dihukum mati. Ya, ini dari rakyat di bawah rumput Pak. Ya, saya melihat sekarang ini kok waduh dipilih ngoyo-ngoyo sak penake dhewe ngeruk duitnya negara. Katanya Indonesia itu tongkat dilemparkan jadi tanaman. Di bawah laut ada tambang minyak gas bumi. Di bawah gunung ada tambang emas. Sampai sekarang diambil tidak habis-habis. Nah, kenapa sih negara uangnya dikorupsi? Sing diinser paling-paling ya harga BBM dinaikkan. Nah ini yang saya amati ini presiden siapa saja tak amati seperti itu. Apakah Bapak nanti bisa? Bisa enggak? Ya ini pertanyaan saya. Apakah Bapak nanti bisa? Kalau bisa tak tunggu Pak. Ya. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak, mungkin ada bingung Bapak saudara semua. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Imin langsung saja, cukup ini kami kira sudah mewakili dari segenap jamaah. Selanjutnya waktu Ini pertanyaan enteng ini. Entengnya mergo nek tak jawab terbuka ngaten. Iku angel. Soalnya ana wartawan nih repot iki. Nek tak jawab tertutup, iki ora nutup-nutupi. Ngeten. Pertama, kula pun ngomong 30 tahun itu sistem harus dievaluasi. Kula pun ngomong, niku maksudnya nek wonten waktu sampai mriku wae. Sampai bab korupsi nih wae. Tapi mergo waktune pun telas, mboten nyampe mriku. Nah ini sistem ini sudah 30 tahun diawali dengan sistem demokrasi, reformasi yang sebetulnya bagus. Semangat dan produktivitasnya sudah bagus. Tapi harus ada pembenahan drastis. Bukan dramatis, tapi perubahan drastis di beberapa aspek utama di dalam kita berbangsa dan bernegara. Satu, ini kita prihatin nih. BPK itu tugasnya apa? Ngawasi pembangunan. Nah kalau ini BPK anggotanya ditangkap bisa? Enggak tak? Pokoknya angel nih, ceritanya angel nih. Jangankan jenengan, kula mau bingung kok ndelok niku. Sing kudune nangkep koruptor malah ditangkep yo ana ya. Iya BPK niku. Kan mboten wani ngomong kula. Wong gurung ana asile kok. Sabar sampeyan iki. Susu ya senengane. Nah, korupsi ini harus diatasi dengan serius, bukan acting. Apa itu? Hulunya, menurut pembesarannya hulu wae. Hulu, cara Solo hulu apa ya? Pokok pangkalnya ini kudu diatasi. Baru bonggole diatasi. Lah niki sing diatasi mboten bonggole, Pak. Sing diatasi kembangane. Sing penting kembangane silat niki. Tidak mengatasi bonggolane. Nah, bonggolane niku yang disebut sebagai sistemnya. Lha sakniki, Pak, sekolah amit-amit gak gelem dadi pejabat asli.
Soalnya sistem ini membahayakan kabeh. Kira-kira ini nek dadi pejabat itu nek gak kepleset ya sampe bahaya. Makanya nek dadi menteri jawaban kula niku wah gak bahaya dah dadi menteri. Mergo sistemnya itu memungkinkan wong Pak Halim iki winane kula panggil. Ini anak masalah-masalah sampean kira-kira aman punya kasus atau enggak? Bismillah, saya tidak pernah melakukan apapun. Soalnya semua pejabat itu konotasinya bakal jadi wah ngoten to. Ya gak doyan Pak dadi pejabat Pak nek ngono. Lah apa golek sengsara. Nah, itu yang disebut sistemnya. Sistem yang harus dipenuhi. Undang-undangnya tentu akar masalahnya di undang-undang. Nah, 30 tahun ini dievaluasi itu dari segi 3 hal. Yang pertama bonggolan sistemnya. Yang kedua integritas kepemimpinannya. Ya alhamdulillah kula niki dadi menteri wis dikira ono asus padahal ya alhamdulillah gak kepleset, dikira kepleset gitu. Karena aku wis kuat kok dadi menteri, Pak. Gak lapo-lapo dituduh-tuduh lapo-lapo gitu. Ini sing update berita mesti ngerti kok. Makanya kalau mikir masalah utamanya adalah di sistemnya yang harus dibenahi. Siapapun yang jadi pejabat nek hati-hati mesti kepleset. Mesti kepleset. Kepleset. Adik keplesetnya ono sing disengaja dan enak itu. Itu ada itu tadi pilihan tadi itu. Itu gak kepleset tapi sengaja kepleset. Dan enak bisa kan gitu. Itu yang namanya sistemnya menjebak, sistemnya menjadi sangat tidak kondusif lahirnya. Ya Allah kula ini nggak ada konco Pak, terbuka mawon. Saking desa berkarir bagus jadi menteri. Kebanggaan wong desa jadi menteri. Sampai Jakarta kepleset Pak. Juga kebanggaan toh. Nah, itu yang disebut sebagai sistem yang benar adalah sistem yang memberi ruang lahirnya pemimpin-pemimpin yang berintegritas tetap memiliki tempat yang memadai tidak kepleset atau sengaja kepleset. Nah, bongkolan ini kudu dibenahi. Sistemnya ini yang harus dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju korupsi ini tindakan kejahatan luar biasa yang harus dilakukan hukuman mawon sekeras-kerasnya untuk tindakan kejahatan korupsi. Jenengan setuju loh? Setuju. Harus ada tindakan keras untuk menanggulangi korupsi. Nah, yang ketiga, kepemimpinan nanti ada tindakan kekerasan. Yang ketiga masyarakat semua. Nah, pemilu itu nyoblos ojo pergo amplop. Ini nggarai politisi niku modalnya gede tadi. Nek modalnya gede terus golek balenane niku sing bahaya niku. Milihlah berdasarkan nurani supaya terpilih orang-orang yang memang punya integritas. Jadi sistemnya baik, elit kepemimpinannya baik, rakyatnya juga mendukung baik. Pilih berdasarkan keyakinan, integritas, kebaikan, moralitas. Kita temui berdasarkan. Kalau ini teng Karanganyar, wah ini milih berdasarkan PKH. Apa itu PKH? Program Keluarga Harapan berdasarkan PKH. Saya jawab, itu anggaran PKH itu dari APBN, tidak boleh mempengaruhi siapapun. PKH ya PKH, milih nurani dan pilihan sendiri yang terbaik, bukan milih berdasarkan PKH. Ojo diweden-wedeni, engko nek gak milih aku, awakmu gak dapat PHK. Bukan maksudnya, nek kowe gak milih aku, kowe tak PHK dari PKH. Gitu. Oh, salah paham terhadap politik. Jadi sistemnya harus baik, kemudian kepemimpinannya juga baik, rakyatnya juga mendukung. Itu salah satu saja yang namanya sistem pemilihan umum ini harus dirubah. Makanya kula niku
Ini kakean pemilu juga nggak baik. Bolak balik pilihan-pilihan itu nggak baik. Sing marai awal-awal pilihan rada urusan itu pilkada nih. Get-getan amplop ini. Pilkada nih gara-gara. Saya melok-melok DPR melok bisa. Gara-gara ini. Nah, ini contoh bagaimana sistem yang baik tanpa kepemimpinan yang baik. Nah, insya Allah ini yang disebut evaluasi terhadap sistem. Sistem ini harus dievaluasi. Nah, kula nyuwun ngapunten mboten saged meneruskan, tapi kira-kira sistem ini dan kepemimpinan serta cara kerja pembangunan yang bebas dari korupsi ini, itulah yang disebut kebutuhan perubahan. Perubahan. Nek mboten wonten perubahan, nggih nasibe ngoten mawon. Nasibe semua jadi korban. Ya ngoten mawon mboten dodo susu salah ngomong malah bahaya kulo ini. Allahumma fiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, namun karena beliau sangat terbatas waktunya, diharapkan dalam pertemuan ini tentu saja jangan sampai hanya pertemuan yang pertama dan yang terakhir, tapi masih mengharap untuk perawan Bapak Muhaimin Iskandar di waktu yang akan datang. Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami mohon untuk berkenan Pak Muhaimin menyapa bapak-bapak yang ada di atas barangkali nanti lewat. Baik, selanjutnya kunturipun nanti dari akan sudah kuntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beliau Gus Muhaimin Iskandar telah banyak memberikan pesan nasihat beliau, mengingatkan tentang bersyukur kepada Allah, mengingatkan kita semua tentang ukhuwah Islamiyah, dan juga mengingatkan kita semua tentang kontribusi yang sangat besar umat Islam dalam kemerdekaan negeri yang sangat kita cintai ini. Banyak hal yang beliau pesankan, beliau ingatkan, dan kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan, maka bagi Bapak Ibu warga NTA yang mau ikut maju kontestasi dalam politik, hati-hati ya. Kan tadi beliau sudah menyampaikan bahwa nek pejabat kuwi iso kepleset, sengaja kepleset apa memang betul-betul kepleset. Ya, ini maka alhamdulillah warga NTA melalui dua pendahulu kita ada satu nizam, ada satu garis. NTA kita tidak akan berpolitik secara praktis. Namun alhamdulillah insya Allah NTA tidak akan buta politik. Bagi warga NTA yang mau maju ikut nyalek, monggo ning maju saka NTA. Silakan maju jadi caleg, tetapi keluar dari NTA. Nah, kita tidak mau nanti jenengan nyalek nek kepleset yang terkena NTA. Nah, kalau tetap dalam keluarga besar ini, keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran ini, maka mari kita sami'na wa ata'na mengikuti semua nizam yang telah digariskan. Sebetulnya banyak hal
yang akan beliau sampaikan, tetapi ya beliau memang menghentikan pengakuan beliau sendiri tadi harus hati-hati, punya salah ngomong bisa bahaya kan, begitu tadi beliau kan gitu. Ya alhamdulillah kita kan lebih lemah untuk bicara. Apa yang sudah disampaikan diambil pelajarannya. Siapapun yang menyampaikan, kewajiban kita mendengarkan, kemudian memahami isi dari apa yang disampaikan. Kalau memang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan. Ya alhamdulillah, pertanyaan tadi sudah diwakili oleh beliau. Pertanyaan yang ya begitu alami gitu. Dengan bahasa yang alami, sepertinya curahan hati. Iya, curahan hati, menggebu-gebu karena memang ya apa yang ada dalam hati ingin diungkapkan. Saking semangatnya, sejak pertama saja beliau sampai lupa bahwa Gus Muhaimin, Cak Imin itu calon wakil presiden. Ya alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan ya kepada Gus Muhaimin, Gus Halim, juga Bapak Al-Fikrat beserta rombongan telah berkenan silaturahim ke MTA. Mudah-mudahan silaturahim hari ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kita, juga mempererat persaudaraan kita sesama anak bangsa. Mari kita sama-sama membangun negeri ini, meski jalan atau cara yang kita tempuh berbeda. Beliau melalui jalur politik, kita melalui jalur dakwah pengajian. Beliau dakwah melalui politik, kita dakwah dari mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang terdekat di lingkungan kita. Meski berbeda jalan dakwahnya, namun insya Allah semuanya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah tegak di atas muka bumi ini, untuk mendapatkan atau meraih keridhaan dari Allah, sehingga menjadi harapan kita Allah berkenan menjadikan negeri tercinta ini sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah meridhai. Baik, kita lanjutkan. Bukan mulai esok. Kita lanjutkan. Jangan dikira terus pulang pagi. Lah napa diakhiri sekarang? Ya kasihan yang baru datang. Masa baru sampai depan wis mari diakhiri. Nggih. Menyambung jawaban dari pertanyaan tadi. Memang semua itu dari Allah, kan begitu. At-Taubah 51, qul la yusibana, katakan sekali-kali tidak ada yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan. Kemudian di An-Nisa 79 yang tadi ditanyakan, kenapa toh Allah kok ngendika bahwa keburukan itu dari diri manusia sendiri, ulah dari manusia sendiri. Sedangkan An-Nur At-Taubah 51 tadi Allah juga ngendika bahwa apapun yang menimpa kita itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang menimpa kita sedikit pun kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik kebaikan maupun keburukan. Sekilas tampak kontradiktif.
Namun sebetulnya itu saling memperjelas satu dengan yang lain. An-Nisa 79 itu sedang berbicara tentang sikap. Kalau kamu diberi kebaikan, sikapmu syukur, maka itu dari Allah. Kalau kamu diuji dengan kesulitan, sikapmu sabar, itu juga dari Allah. Tetapi kalau diuji dengan kesulitan, kamu berkeluh kesah, grundel, maka itu bukan dari Allah. Grundel itu dari dirimu sendiri. Keluh kesah itu dari dirimu sendiri. Kalau sabar, itu dari Allah. Kalau kamu sabar, maka hasilnya kebaikan. Kalau grundel, maka hasilnya tidak baik. Kenapa? Karena grundel berarti tidak dibersamai oleh Allah. Kalau sabar akan dibersamai oleh Allah. Hasilnya pun baik. Meski secara lahir tampak menyedihkan, tampak sebuah kesusahan, sebuah kesulitan, namun jika sikap yang kita munculkan adalah sabar, kesudahannya pasti baik. Sehingga sikap sabar itu dari Allah, sikap keluh kesah itu dari diri kita sendiri. Sehingga di An-Nisa 79 itu tentang sikap. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin tatkala diuji dengan kesenangan, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin tatkala diuji dengan kesusahan. Sehingga tidak kontradiktif, itu saling menjelaskan. Kalau tidak bersyukur kemudian sombong, maka itu juga bukan dari Allah. Kesombongan itu dari diri pribadi kita. Hasilnya pasti buruk. Lalu disuruh bersyukur dengan kenikmatan kok malah menyombongkan diri. Maka sombong pilihan sikap yang diambil, dan itu berarti akan berkesudahan, keburukan. Sehingga itu berasal dari pilihannya sendiri, bukan dari Allah. Sekalipun zahirnya nikmat, mendapat kenikmatan, tetapi malah sombong, berarti dia milik jalan kesombongan. Sehingga itu pilihannya sendiri. Ya, ada lagi. Sudah? Ya, bulan pagi betul ini. Dari surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa manusia itu sangat zalim dan kufur, padahal masih banyak manusia yang beriman dan bersyukur. Manusia itu yang tanpa iman, manusia yang tanpa iman atau imannya setengah-setengah, dia tidak akan merasa bahwa Allah itu sudah sangat banyak memberikan anugerah. Contoh, mung mergo hanya karena sebab
tidak punya uang mengiranya bahwa Allah tidak pernah memberikan kenikmatan, padahal Allah beri kenikmatan penglihatan, pendengaran, nyawa. Allah gratiskan, bisa bernafas, tidak ditarik biaya. Wong mergo ora duit sehingga menutup semua kebaikan yang Allah berikan. Padahal duit, uang itu bisa dicari. Orang duit ning ambekan jek lancar kok ya ngeluh gitu loh. Kan sudah berulang kali kita sampaikan di sini. Orang duit ning ambekane masih lancar full, atau milih duit akeh ning wis rasa ambekan. Nikmat mana yang lebih besar? Nikmat ambekan atau nikmat uang? Nah, gini nggih pirsa. Maka jangan mengeluh lagi. Kalau hari ini tidak punya uang, tapi masih Allah kasih ambekan, ya alhamdulillah, bergerak, berusaha cari uang. Hari ini punya uang melimpah miliaran, ratusan juta, ratusan miliar, kurang gue ambekan. Arep golek ambekan ning ndi? Apa ada yang jual ambekan? Uang yang ratusan miliar apa manfaat? Apa bisa untuk beli ambekan? Maka kalau bapak ibu itu mau berkeluh kesah, mau menganiaya diri sendiri, berbuat zalim, kufur nikmat itu kan bentuk penganiayaan, bentuk kedzaliman terhadap diri sendiri. Kalau kita mau kufur nikmat, coba renungkan dengan mata hati yang jernih. Nikmat paling besar itu bukan uang. Nikmat paling besar itu juga bukan pangkat dan jabatan. Itu amanah semuanya. Nikmat anugerah terbesar itu Islam, iman. Kalau boleh dibandingkan sama-sama dari tata lahirnya, nikmat uang dengan ambekan ternyata lebih besar kenikmatan nikmat ambekan daripada nikmat uang. Akan lebih nikmat lagi punya uang dan punya ambekan, tapi disyukuri. Dan itu sekarang yang Allah sedang ujikan kepada kita. Ada uang, ada ambekan. Uang itu tidak harus melimpah. Allah Maha mengetahui sesuai dengan kebutuhan kita mendekat kepada Allah. Kalau hari ini Allah batasi keuangan kita, karena Allah Maha Pirsa. Kalau Allah lebihkan keuangan kita, kita tidak lagi mendekat kepada Allah. Bisa jadi kita jauh dari Allah. Kalau hari ini Allah lebihkan keuangan, bisa jadi kita tidak sampai sini. Jangan akan sampai ke pantai-pantai itu, ke tempat-tempat wisata. Tetapi karena uangnya dibatasi oleh Allah, sehingga masih ingat Allah, jangan masih sampai sini. Itu kebaikan yang Allah siapkan. Berapa banyak uang sugih yang hari ini tidak sampai sini? Warga NTA ngaji di NTA, diberi ujian oleh Allah, diberi amanah oleh Allah, kekayaan, tetapi tidak sampai sini. Padahal sehat, ambekan lancar, tetapi tidak sampai sini. Gak ada udzur yang dibenarkan syariat. Milih
ke sana atau ke sini, pilih ke sana. Coba nek ada duit pilih ini. Kenapa? Ingin beramal soleh, ingin berdoa, ingin munajat pada Allah, yang jadi duit, gue nek duit lalu. Kenapa toh Allah sebut manusia itu zalim dan mengkufuri nikmat? Coba dibuka Az-Zumar 4. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepada nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ini loh sebab utama manusia itu dikatakan zalim oleh Allah. Kufur nikmat, sebabnya ini salah satunya. Ketika diuji kesusahan, dia akan datang mendekat kepada Allah, munajat